Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irun Ingalia Rosidah, NIM T 2018-1002. Saya dari kelompok 2, yaitu dengan tema perwalian. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perwalian dan juga urutan-urutan seseorang yang berhak menjadi seorang wali. Kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu wali, yang merupakan isim fa'il atau pelaku dari akar kata waliya yali wilayah, yang secara etimologi berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai daerah dan pemerintah. Tetapi dalam fikih, kata wilayah digunakan untuk mewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Selain itu, perwalian secara etimologi dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menjadi urusan wali. Sedangkan wali sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan wilayah. Perwalian secara etimologi dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menjadi urusan wali. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut juga dengan wilayah. Sedangkan perwalian sendiri yaitu an-nasratu atau pertolongan atau tempat berlindung sesuatu dan perlindungan terhadap sesuatu. Terminologi atau secara istilah, perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad nikah ataupun akad-akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Para fuqaha di sini membagi perwalian itu ada beberapa macam. Yang pertama itu perwalian atas diri pribadi dan atas harta atau kekayaan. Nah, sedangkan perwalian atas diri pribadi adalah kekuasaan melakukan perkawinan atau akad tanpa ketergantungan orang lain. Terus adapun yang dimaksud dengan perwalian secara terminologi juga oleh para fuqaha atau pakar hukum Islam diformulasikan oleh Wahbah al-Juhaili ialah kekuasaan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus tergantung atau terkait atas izin seseorang. Yang mengurusi suatu akad atau suatu transaksi disebut dengan wali. Secara harfiah, yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, maupun pengasuh, dan orang yang mengurus perkara atau sesuatu urusan seseorang. Nah, dari beberapa pengertian dapat diambil kesimpulan bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita karena wali dinyatakan batal, ataupun orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup atau memiliki halangan sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. Nah, di sini wali-wali itu memiliki beberapa macam, yaitu diantaranya wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula. Wali nasab. Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai wali nasab. Wali nasab merupakan seseorang yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi sebuah akad atau urusan orang lain yang memiliki hubungan darah. Nah, di sini ada beberapa pendapat urutan wali nasab. Yang pertama menurut Imam Hanafi, yaitu pertama anak cucu ke bawah, yang kedua ayah kakek ke atas, yang ketiga saudara kandung, saudara seayah, anak kedua ke bawah. Nah, yang keempat paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah. Yang kelima orang yang memerdekakan. Yang keenam kerabat lainnya, dan yang ketujuh sultan atau wakilnya. Sedangkan menurut Imam Maliki, anak cucu ke bawah, ayah, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, kakek. Terus yang kelima paman seayah, nomor 6 paman kakek, nomor 7 orang yang memerdekakan,
Nomor 8, orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga akil balik. Nomor 9, hakim. Dan yang terakhir, semua muslim. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, yaitu urutan pertama ditempati oleh seorang ayah, kakek, dan keturunan ke atasnya. Terus yang kedua yaitu saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara ayah. Yang ketiga yaitu paman. Yang keempat keturunan lainnya seperti hukum waris. Yang kelima yaitu orang yang memerdekakan atau keturunannya. Terus yang keenam yaitu seorang sultan. Sedangkan menurut Imam Hambali, yaitu urutan pertama seorang wali adalah ayah, lalu kakek ke atas, yang ketiga anak cucu ke bawah, yang keempat saudara kandung, yang kelima saudara seayah, yang keenam anak saudara ke bawah, yang ketujuh paman kandung atau anak paman kandung ke bawah, yang kedelapan paman seayah, anak paman seayah ke bawah, dan yang terakhir orang yang memerdekakan dan sultan. Nah, ketika wali hakim tersebut hingga ke atas semuanya tidak ada ataupun sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir, maka dapat digantikan seorang wali hakim. Wali hakim adalah wali yang ditugaskan atau ditunjuk khusus untuk melakukan akad nikah apabila wali nasab tidak ada. Biasanya di Indonesia, wali hakim sendiri diperankan oleh kepala kantor kepala KUA ya daerah setempat. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami ataupun calon istri sebagai wali. Lalu yang keempat yaitu wali maula. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri yang memerdekakan budaknya. Yaitu laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada di dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Dan perempuan yang dimaksud terutama hamba saya yang berada dalam kekuasaannya.